Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Sistem Manajemen Basis Data. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. 1. Selvi Ayu Marlintan, NIM 11, Fani Mulyana, NIM 18, Adelia Dwi, NIM 19, Oktaviani, NIM 21, Destiana Linda, NIM 26, dan yang terakhir Puji Rahayu, NIM 28. Bentuk data. Basis data dapat berasal dari dalam perusahaan, disebut dengan basis data internal, atau dari luar perusahaan, misalnya dari internet, disebut dengan basis data eksternal. Basis data berisi dengan data-data yang mewakili suatu objek. Data yang dimiliki suatu perusahaan atau organisasi sangat bervariasi, misalnya data karyawan, data barang, dan data pelanggan. Bentuk data sangat bervariasi tergantung informasi yang ingin dihasilkan. Saat ini, bentuk-bentuk data yang dapat diolah dengan komputer. Bentuk data yang paling awal dikenal pada awal perkembangan teknologi komputer diperkenalkan adalah data teks yang terdiri dari angka dan huruf. Pada saat ini, pengolahan data dilakukan dengan mengolah angka dan huruf atau data statistik yang diinformasinya juga masih dalam bentuk data dan huruf, misalnya jumlah, rata-rata, dan informasi lainnya. Sekarang komputer juga dapat mencatat dan mengolah data yang berasal dari tubuh manusia. Data ini disebut dengan data biometrik. Contohnya yaitu sidik jari, denyut nadi, suara, golongan darah, dan DNA. Saya Fani Mulyana Astuti NIM 2019-11018 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pengertian basis data. Basis merupakan markas atau gudang tempat bersarang atau berkumpul, sementara data adalah representasi dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia atau pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, barang, hewan, simbol, teks, dan lain-lain. Basis data merupakan tempat untuk menyimpan berbagai macam data yang nantinya akan diproses untuk dijadikan informasi yang diperlukan oleh berbagai pihak, baik intern atau ekstern. Agar sistem informasi dapat menghasilkan informasi yang baik, basis datanya harus dirancang dengan seksama. Basis data sendiri dapat didefinisikan dalam sejumlah pandangan sebagai berikut. Pertama, himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Kedua, kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Ketiga, kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Banyak manfaat yang kita dapatkan dalam menggunakan basis data, diantaranya adalah: pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Kedua, kebersamaan pemakai. Ketiga, pemusatan kontrol data. Keempat, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Kelima, keakuratan atau akurasi. Keenam, ketersediaan atau availability. Ketujuh, keamanan atau. Perkenalkan, saya Adelia Dwi Puspasari dengan NIM 2019-11019 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, model data basis itu ada 4. Yang pertama, model hierarkis. Model ini menjelaskan tentang hubungan logika antar data dalam basis data dalam bentuk hubungan bertingkat. Yang kedua, ada model jaringan. Dalam model jaringan atau bisa disebut network, digambarkan antara satu kelompok data dengan data kelompok yang lain. Nah, seperti di contoh, pada gambar itu ditunjukkan hubungan antara penerbit dan pengarang melalui penerbitan buku. Penerbit 1 menerbitkan 2 buku yang berjudul IPA dan IPS. Buku IPA dikarang oleh pengarang A, sementara buku IPS dikarang oleh pengarang A dan pengarang B. Sementara itu, pengarang B juga menerbitkan buku PKK yang diterbitkan oleh penerbit 2. Gambar itu menunjukkan model hubungan antara pengarang dengan penerbit. Kemudian ada model rasional.
Model rasional menjelaskan tentang hubungan logik antara data dalam basis data dengan memvisualisasikan ke dalam bentuk tabel yang terdiri dari sejumlah baris dan kolom yang menunjukkan atribut tertentu. Nah, contohnya itu seperti pada tabel di samping ini pada mata kuliah di satu universitas. Yang terakhir, diagram entry relationship atau ER diagram. Untuk menggambarkan model basis data diperlukan alat bantu atau dokumentasi yang mudah digunakan. Nah, pada contoh itu kita bisa menggunakan lambang persegi panjang atau persegi 4. Hubungan antar rekord atau kardinalitas. Hubungan antar rekord atau kardinalitas dibagi menjadi 3. Di antaranya yang pertama hubungan one-to-one. Hubungan one-to-one atau 1:1 merupakan hubungan yang hanya melibatkan satu record di satu file dan satu record saja di file lain. Yang kedua, hubungan one-to-many. Hubungan one-to-many merupakan hubungan yang terjadi bila record yang ada di tabel sebelah kiri berhubungan dengan beberapa record yang ada di tabel sebelah kanan. Yang terakhir, hubungan many-to-many. Hubungan many-to-many merupakan hubungan antara dua tabel yang saling berhubungan antara tabel kiri dengan tabel kanan, demikian sebaliknya. Selanjutnya, saya Oktaviani, NIM 2019-11021. Jenis tabel. Berdasarkan tujuannya, tabel dibagi menjadi 2, diantaranya yaitu 1. Tabel master adalah tabel yang berisi data yang relatif lengkap, sehingga dapat berdiri sendiri. Contohnya tabel karyawan yang berisi data karyawan. 2. Tabel transaksi adalah tabel yang berisi data yang tidak lengkap, bahkan seringkali hanya berisi kode saja. Pada tabel transaksi ini tidak dapat memiliki bab kunci dan tidak dapat berdiri sendiri. Kode. Dalam sebuah tabel harus berisi data lengkap dari setiap pelanggan. Oleh karena itu, tabel dibedakan menjadi 3, diantaranya yaitu 1. Tabel pelanggan, 2. Tabel persediaan, 3. Tabel rekening. Di dalam tabel pelanggan harus berisi data lengkap dari semua pelanggan, dan untuk tabel persediaan harus berisi data lengkap dari persediaan yang ada agar mudah untuk melakukan pengecekan. Kemudian di dalam tabel rekening harus berisi data lengkap dari rekening tersebut. Kode harus memiliki karakteristik tertentu, yang diantaranya yaitu 1. Mudah disusun. Tujuannya untuk memudahkan pemberian kode pada sebuah data yang baru. 2. Mudah untuk diingat. Pemberian kode yang mudah diingat sangat penting karena kita akan dengan mudah menemukan barang tersebut. 3. Banyaknya digit yang sama, dapat mengetahui salah atau tidaknya dari barang tersebut. 4. Mengandung unsur cek, dapat secara cepat diketahui apakah kode tersebut benar atau salah. Yang selanjutnya yaitu program basis data. Sebuah data dapat diolah secara manual dan juga dapat diolah menggunakan komputer. Tetapi jika data tersebut banyak, maka akan lebih mudah diolah dengan menggunakan komputer. Contoh program komputer yang khusus digunakan untuk pengolahan data adalah Clarion, DBase, DB2, MS Access, MS Fox Pro, Oracle, dan Paradox. Sebuah program basis data biasanya memiliki beberapa fungsi baku, meskipun cara penggunaannya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya yaitu SQL, Structure Query Language. SQL atau Structure Query Language adalah salah satu fasilitas untuk mencari dan mengolah data yang paling banyak dikenal oleh pemakai komputer. SQL menggunakan struktur bahasa yang sama antara program basis data yang satu dengan program basis data yang lainnya, sehingga pemakai MS Access misalnya tetap dapat menggunakan SQL pada program basis data lain seperti Oracle dan MS Fox Pro. SQL ini biasanya digunakan untuk membaca suatu data tertentu saja, misalnya penjualan bulan Januari saja, pelanggan yang utangnya melampaui jatuh tempo saja,
atau persediaan barang yang sudah habis saja. Hal ini dikarenakan seringkali data yang disimpan di basis data tidak perlu dibaca semuanya. Yang berikutnya yaitu DBMS atau Database Management System. Pengertian DBMS atau Database Management System atau Sistem Manajemen Basis Data adalah suatu sistem yang terdiri atas basis data dan perangkat lunak atau software atau program yang bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan basis data. Basis data atau database sendiri adalah sebuah lemari arsip, di mana arsip yang disimpan di dalam lemari tersebut akan disusun dan dikelompokkan berdasarkan urutan tertentu, seperti urutan abjad atau urutan kronologi. Baik, saya Puji Rahyuningsih, NIM 2019-11028. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi, yaitu mengenai tujuan dan fungsi DBMS. Yang pertama yaitu tujuan DBMS atau tujuan Database Management System. Tujuan utama DBMS adalah untuk menyediakan tinjauan abstrak dari data bagi user. Jadi, sistem menyembunyikan informasi mengenai bagaimana data disimpan dan dirawat. Tetapi, data dapat tetap diambil dengan efisien. Efisien yang dimaksud di sini adalah bagaimana merancang struktur data yang kompleks. Sedangkan fungsi DBMS atau fungsi dari Database Management System dibagi menjadi 10. Yang pertama yaitu menyimpan, mengambil, dan merubah data. Yang kedua, menyiapkan katalog yang dapat diakses pemakai. Yang ketiga, mendukung transaksi. Yang keempat, melayani kontrol konsurensi. Yang kelima, melayani recovery. Keenam, melayani autorisasi. Ketujuh, mendukung komunikasi data. Ke-8, melayani integrity. Ke-9, melayani data independence. Dan ke-10, melayani utility. Materi selanjutnya adalah mengenai manfaat yang dapat kita peroleh dari penyusunan database. Di sini ada 7 manfaat. Yang pertama yaitu mengatasi kerangka atau redundansi data. Yang kedua, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Yang keempat, menyusun format yang standar dari suatu data. Kelima, penggunaan oleh banyak pemakai atau multiple user. Keenam, melakukan perlindungan dan pengamanan data. Ketujuh, menyusun integritas dan independensi data. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 1. Kami kelompok 1 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.